Well, hello Leo. Hai, sekarang giliran kamu ya. Aku mau bacain bulan Juni 2024. Sebenarnya aku udah bacain dari awal tahun sampai akhir tahun. Jadi buat kalian yang mungkin belum nonton, bisa langsung cek listnya ya di profile ada tuh di channel ini. Sebenarnya aku harusnya udah bikin ini weekend kemarin, Sabtu Minggu. Cuman aku capek banget karena ada event. Jadi terima kasih yang sudah menunggu. Ini untuk sudut-sudut selanjutnya aku bakal ngebut sih. Sekarang tuh tanggal 28 soalnya. Wow, masih banyak banget. Aku harus ngebut sih. Oke. Doakan aku semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi bisa terus buat videonya dan cepet. Mati gue. Clumsy banget sih. Jatuh semua. Anyway, kita langsung mulai ya. Sifat dari video ini adalah general, jadi bisa pas sama kamu, bisa juga enggak. Check what resonates and leave the rest. Ambil cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih akurat, itu namanya personal reading, personal session, atau konsultasi pribadi. Private reading ya, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @dextratarot. Tolong dibantu subscribe juga, biar bantu aku segera 100.000. Dikit lagi. Oh, dan aku lagi bikin giveaway. Jadi buat kalian yang belum ikutan. Caranya gampang banget, tinggal follow Instagram aku, follow TikTok aku, terus subscribe YouTube aku, dan di screenshot buktinya dikirim ke DM aku ya di Instagram. Aku tunggu sampai akhir Mei ini. Kalau nggak, lihat di description box di bawah deh. Bisa aja aku panjangin ya. Kita lihat. Kita langsung aja mulai ya, Leo. Di bulan Juni 2024 ada apa buat kamu, Leo? Yang pertama, kita punya like up. I feel like aku ngerasain kamu kayaknya banyak dapat pertolongan sih di bulan Juni nanti ya, dari awal. Biasanya kamu yang mungkin menolak pertolongan itu, tapi aku rasa kali ini kamu yang lebih banyak dapat pertolongan di sini. Dan kartu like up ini tuh menandakan bahwa kamu nggak harus malu atau gengsi untuk minta tolong, karena di sekeliling kamu ini ada aja yang mau ada aja yang mau ngasih bantuan gitu loh. Mungkin dari orang tua kamu, terutama dari ibu kamu. Other than that, sebenarnya ada aja yang mau nolong kamu tuh nggak sendirian, jadi semuanya nggak harus dipikul sendiri, Leo. By the way, kamu suka kuku baruku nggak? Cantik ya, cantik bet gitu, Leo. Itu yang pertama. Terus bentar, kok gini sih. Nah, terus kartu yang kedua, kita lihat ya. Langsung dapat Wizard of Awareness. Kamu jadi lebih peka sih ya di bulan ini tuh. Di bulan Juni lebih peka sama sekeliling kamu, dan entah mengapa tuh kamu juga jadi lebih dewasa sih sebenarnya ya. Tapi lebih dewasa ini tuh juga dibantu karena mentor kamu juga sih, nggak bohong. Karena mentor kamu juga, kamu sama jadi lebih overthinking sih di bulan ini, di bulan Juni ya. Jadi lebih overthinking, dan kayak aku lebih capek ya. Kebanyakan mikir kamu tuh, semuanya dianalisa di sini. Lebih peka juga, dan kadang jadi lebih curigaan karena kamu nggak tahu motifnya tuh apa, maksud orang itu apa. Flow. Cenderung lebih apatis ya somehow. Kayak ya udahlah, ikutin flow-nya aja. Dan ketika kamu jadi lebih tenang begini, jadinya itu tadi lebih kayak nggak peduli. Kalau memang jadi rezekimu, maka terjadilah. Kalau enggak, ya enggak gitu. Semacam itu. Itu yang kebaca. Tenang gak sih di kamu? Lebih kayak gak peduli sih. Makanya tadi aku bilang kayak lebih apatis jatuhnya ya. Lebih kepikiran sih kepikiran. Ada galau-galaunya juga. Tapi lebih kayak skeptis gitu bawaannya. Why? Sebentar, aku mau pakai deck yang
Ini. Kita pakai tarotnya sekarang ya. Kamu lebih kayak pasrah sih aku rasa nih. Lebih pasrah sih di sini. Lebih pasrah. Tapi nggak peduli. Iya bener, aku ngulang-ngulang situ mulu deh. Peduli. Tidak peduli dan pasrah. Terus coba kita lengkapin dari tarotnya ya. Untuk Leo di bulan Juni, kita lihat di sini ada The Hangman. Iya loh. Bantuan orang-orang itu bikin kamu jadi ragu juga sebenarnya ya. Lebih kayak nggak begitu aktif dan mencoba mencerna semuanya. Ini aku bacaan kamu aja lambat, kayak males kamu tuh bulan Juni tuh kayak males, pengen tidur aja, pengen hibernasi di sini sambil belajar. Belajar apa? Belajar apa coba? Alasan sih kamu nih. Kayaknya emang mager aja deh. Mager kamu tuh. Pengen coba melihat sekeliling kamu tanpa begitu aktif ya. Tapi emang dasarnya kamu juga ada hoki. Kamu diem aja begini, memperhatikan, kamu jadi bisa mengambil langkah yang terbaik dan langsung dapat uang banyak juga. Kalau uang nggak masalah ya. Uang tuh terus ngalir deras buat kamu sih, Leo. Apa yang sudah kamu tanam baik-baik juga banyak menghasilkan uang di sini dan cenderung stabil. Terus juga mungkin di pertengahan bulan nih kamu banyak memfokuskan sama urusan keluarga sih. Tapi kamu kayak nggak interaksi gitu loh. Lebih kayak diperhatiin aja dari jauh. Kamu pengen lihat ini jatuhnya kemana, nih alurnya gimana. Kayak peduli tapi nanggung, makanya cenderung nggak peduli sebenarnya. Lalu ada Seven of Wands. Aku ngerasa kamu tuh kayak, iya kamu mau berusaha, iya kamu mau coba. Tapi gak mau di luar kapasitas kamu gitu loh. Kayak gak mau mencoba cari gebrakan, ya kerjanya ya kerja keras tapi di ranah yang seperlunya gitu loh nih bawaannya. Jadi bukan tipe yang mau melakukan gebrakan, lebih kayak ya udah aku kerja keras tapi ngikutin flow-nya. Jadi kayak semacam aku ngerasa kamu kayak kehilangan semangat sih sebenarnya ya. Jadi kayak robot sih, jangan sampai kayak gitu ya. Tapi kalau memang kamu lagi mager gimana? Kayak malas berinteraksi dan malas inisiasi gitu. Lalu ada Gong, an exciting event. Jadi sebenarnya masih ada aja hal-hal yang exciting buat kamu ya, nggak seburuk itu. Ada aja hal yang bikin kamu excited, mungkin karena uangnya juga tetap ada, jadi kamu ngerasa hoki banget juga. Lalu ada key, successful outcome to your problems. Jadi masalah-masalah yang ada ini masih ada kuncinya, jadi nggak stuck. Aku nggak ngeliat kamu stuck sih sebenarnya di sini ya. Jalannya ada tapi kamunya mager gitu loh, nggak mau terlalu ikut campur. Lalu ada Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Ini mungkin kamu juga yang jadi ayam jago yang sombong, yang banyak omong. Tapi aku rasa ini orang lain sih. Mungkin kamu berhadapan sama orang yang seperti ini, dan sebaiknya jaga energimu supaya nggak berhubungan sama dia sih. Lalu first, pay attention to your finances. Perhatikan keuangan kamu ya di bulan Juni. Dan weeping willow, family sorrow. Nah ini mungkin nih ada masalah keluarga di pertengahan bulan sih, yang memakan energi. Tapi kamu nggak mau gitu ikut campur, cuman jadi kayak penonton di belakang aja. Dan membiarkan merekanya bergerak sendiri aja gitu. Kesannya kayak gitu yang kebaca. Oke, kita lanjut ke percintaan ya, Leo. Ke percintaan kalian. Percintaan Leo di bulan Juni. Kita punya co-create. Oke. Ini kamu entah mengapa di bulan Juni lebih tertarik untuk berhubungan sama orang-orang yang punya ide berseberangan sama kamu, yang punya latar belakang yang beda sama kamu. Jadi tertarik untuk bangun koneksi sama orang-orang itu gitu. Kalau sama pasangan, kayaknya kamu ngerasa makin ini ya, kamu tuh makin berasa kalau kamu dan pasangan kamu adalah dua makhluk dan dua entitas yang berbeda gitu. Daripada melihat persamaannya, kamu jadi cenderung bisa menilai atau melihat hal-hal apa aja yang membedakan kamu sama pasangan kamu tadi.
jadi ngerasa oh kita beda banget tapi kita harmonis ya, keren ya gitu. Terkadang memang perbedaan itulah yang bikin kalian berantem, tapi baiknya adalah kalian kalau punya visi dan misi yang sama tetap bisa berjalan sih, baik-baik aja berdampingan. No kebanyakan, I just wanna take one. Satu aja please. Lalu ada here and now dan go the distance. Ini cerita yang sama nih. Oke, mungkin kamu sama pasangan kamu ada yang punya ini ya, usaha bareng, punya bisnis bareng. Ini mungkin kamu, ini mungkin pasangan kamu. Bisa juga kebalikan ya, ini energinya bisa ketuker. Ini nyambung nih sampai akhir bulan. Kayaknya di awal bulan itu kamu merencanakan sesuatu sama pasangan kamu. Bisa trip, bisa bisnis, bisa apapun. Tapi kayaknya ngerasa banget perbedaannya gimana. Terus berusaha untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi cenderung private sih. Kayaknya untuk percintaan juga kamu lebih banyak diam ya. Bukan berarti gak ngomong sama pasangan. Tapi cenderung kayak lebih mikirin di dalam aja gitu. Gak terlalu banyak ngungkapin itu. Seandainya kalian berdua ada diskusi juga nggak pernah melibatkan orang lain, jadi dibikin private antara kamu dan pasangan kamu. Banyak evaluasi di sini sih, apalagi setelah sadar kamu dan pasangan kamu tuh bertindak berdasarkan pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Jadi kayak lebih dewasa ya jatuhnya itu, lebih dewasa dan lebih masuk akal, pengertian juga lebih dalam di sini. Sedangkan buat kalian yang jomblo mungkin itu tadi kamu tuh tertarik, jadi tiba-tiba tertarik sama orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, tapi juga nggak berarti kamu langsung kejar, lebih cenderung diperhatikan dan ditelaah lagi apakah ini yang kamu mau ataukah ini hanya perasaan impulsif aja. Di pertengahan bulan dengan kayak now, kayaknya nggak begitu banyak yang dipusingin sih, lebih kayak tenang dengan apa yang kamu punya. Iya, lebih kayak nggak peduli ya. Ada misalnya kamu lagi nyari pasangan pun, kamu cenderung nggak begitu mikir tentang pasangan atau pacar-pacaran sih, karena lebih fokus sama pertemanan atau hal lain yang lebih penting buat kamu ya, jadi kayak rada mengabaikan. Bisa juga ini kamu yang udah punya pasangan pun kayaknya kamu bisa aja jadi nggak begitu bergairah sih, lebih kayak mau fokus sama diri sendiri, jadi lebih cuek ya. Jadi keantisipasi jangan sampai kamu malah menyakiti pasangan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Lalu ada Nine of Cups sama Go the Distance di akhir bulan. Kayaknya di sini kamu baru mulai ada passion lagi, baru ada tenaga lagi, baru ada mood lagi. Jadinya yang tadinya kamu diem aja dan ada di apa sih mode hermit gini, dimana kayak rada berjarak ya karena kamu banyak mikirnya. Ini finally di akhir bulan langsung bisa romantis lagi, bisa menye-menye lagi berdua sama pasangan gitu. Dan pasangan kamu kalau nggak tahu kamu kenapa ya rada bingung sih, kamu kenapa seperti ini. Tapi sebenarnya ya itu tadi ya, kamu emang ada masa-masanya lagi turun gitu loh. Kan kita gak selalu prima 24 jam 7 hari kan. Ini yang bisa bikin pasangan kamu ngerasa kamu gak mencintai dia lagi, atau bertepuk sebelah tangan. Ini mesti hati-hati, jangan sampai bikin salah paham. Tiba-tiba nanti di akhir bulan kamu tuh jadi kayak romantis lagi gitu loh. Atau juga bisa datang dari pasangan kamu ya. Atau misal kamu jomblo, kamu jadi pengen usaha untuk ada kisah di percintaan kamu jadi rajin untuk PDKT, rajin nyari pacar, rajin tebar pesona bisa juga. Kalau udah punya pasangan itu tadi sih, kamu berani untuk melakukan lebih ya, go far untuk bisa manjain dan buktikan rasa sayang kamu ke pasangan. Itu yang aku rasain kalau untuk percintaan. Sedangkan kalau untuk karir keuangan ya, mari kita lihat. Kalau untuk karir keuangan, untuk para Leo ya, kita punya caring connection. Nah ini nyambung sama percintaan tadi deh kayaknya. Kayak apalagi buat kamu yang punya usaha bareng sama pasangan, ini kayaknya awal bulan bakalan ada evaluasi sih. Kayak ngatur-ngatur mana yang profesional, mana yang personal, tapi pada dasarnya saling peduli sih di sini. Kalau seandainya kamu nggak punya pasangan di sini, artinya memang kamu itu dikelilingi dengan orang yang peduli sama kamu. Jadi memang lingkungan kamu tuh apa ya, ada aja yang mendukung kamu dengan tulus, nggak toksik gitu loh maksudnya. Selain itu sebenarnya apapun yang kamu lakukan, kamu tuh selalu akan dapat dukungan. Ya,
Karena dapat dukungan itulah yang bikin kamu jadi semangat banget sih, jadi berapi-api banget ya. Kamu yang bisa mimpin pasukan, bisa mimpin bawahan-bawahan kamu atau memimpin sebuah tim. Mereka mau ngikutin kamu karena memang peduli sama kamu. Secara personal mereka suka semangat kamu, mereka suka ide-ide kamu. Dan di awal bulan ini memang kamu tuh penuh dengan ide dan semangat ya, brilian banget gitu loh. Sampai pertengahan bulan pun apapun yang kamu lakukan ya, walaupun masih ada persaingan di sini, masih ada kompetisi di sini, tapi semuanya membaik. Tapi semuanya juga apa sih namanya? Sifatnya tuh sudah tidak melelahkan gitu loh. Penuh dengan healing di sini. Bawaannya tuh healing. Berantem-berantem yang tadinya mungkin ribut itu juga bawaannya jadi healed gitu. Jadi tersembuhkan. Dan aku lihat kamu tetap jadi pemenang ya di kompetisi ini gitu. Itu yang membuat orang jadi tenang dengan kehadiran kamu. Sedangkan di akhir bulan dengan kartu first chakra sama ada Nine of Pentacles, kalau uang karir kamu nggak masalah ya. Apapun yang kamu lakukan, yang kamu tanam, yang kamu lakukan selama ini bisa kamu petik hasilnya di akhir bulan, dan ini membuat kamu makin kuat posisinya di bisnis, kantor atau pekerjaan kamu. Kamu makin kuat, ini akan jadi turning point atau akan jadi kayak titik di mana kamu tuh makin bisa berdiri gitu. Fondasinya makin kuat, kayak makin mencengkeram si tanah ini. Udah mah kamu happy, semuanya lancar, dan kamu makin punya nama di kerjaan kamu atau di lingkungan profesional kamu. Jadi kayak semacam senjata kamu atau kayak labelnya kamu gitu loh. Jadi semacam kayak ekspertisnya kamu atau kelebihan kamu di sini. Move on, ya di bulan Juni ini memang kamu kayak terusan ada kerjaan terus ya, kayak nggak ada capek, nggak ada breaknya, jalan terus, nggak bikin kamu capek sih, bikin kamu seneng ya, karena ini penuh dengan kayak bintang, semua happy, ini terus berputar karena ada angin ini artinya rezeki ya, artinya dukungan di sini, kayak ngapain aja tuh lancar, ada aja. Nah, connect kan, nyambung sama connection. Bulan Juni ini kamu tuh mudah untuk dapat dukungan, jadi manfaatkan momentumnya dengan baik. Jangan ragu untuk bikin koneksi sama petinggi-petinggi, walaupun misalnya kamu ada di staf bawah ya, karena mudah. Dan ketika kamu berhasil membangun koneksi, entah secara profesional atau personal sama atasan-atasan itu, orang-orang akan jadi lebih kayak hormat sama kamu. Ada aja sih yang gosipin, cuma secara umum kayak dia akan melihat performa kamu, dan ya emang mau gak mau memang dijudge sih. Tapi ya apa, terserah lah, kalian kan ngiri doang. Kamu tetap berhasil, kamu tetap bisa membangun itu, dan nama kamu juga makin kenceng dan dipercaya untuk bisa megang project besar selanjutnya. Gitu sih. Kayaknya bakal dapat kepercayaan besar ya dari atasan. Jadi kamu siap-siap dapat tanggung jawab besar di sini. Seru sih ini ya. Koneksinya makin luas banget. Nah, terus kita lanjut ke, kok makin gelap sih? Oh iya, makin gelap nih. Karena aku rekamnya sore. Terus kalau untuk redup banget deh. Ya udahlah. Nah, sedangkan kalau untuk ini ya, lampuku masih nggak bener. Aku pengen beli lampu baru. Parah nih. Jadi gelap-gelapan begini. Oke, lanjut dulu deh, kan masih bisa lihat. Kalau nggak bisa lihat, kalian dengerin suaraku ya. Kalau untuk pesannya buat kalian untuk advice, yang pertama kita ada emotions Arani High. Jadi kayaknya bulan Juni ini rada-rada apa sih ya, meletup-meletup gitu sih aku rasanya, kamu tuh rada meletup-meletup. Ini good way ya, emosinya. Terus selanjutnya kamu dapat pesan change, perubahan ya. Jangan memaksa untuk tidak menerima perubahan. Semakin kamu menolak perubahan, berarti semakin gak ada ruang untuk kamu belajar. Ayo, coba didengar lagi. Berarti gak ada perubahan, kamu akan stuck di situ aja. Jadi, belajar untuk adaptasi juga ya, fleksibel juga di sini. Lalu selanjutnya ada envy. I'm the same as everybody, but with different challenge. Aku rasa bukan kamu yang ngiri, tapi orang sekeliling kamu yang bakal ngiri sih. Jadi ya, abaikan aja lah ya, gak penting juga. Tapi kayaknya kamu makin banyak yang ngiri, makin seneng deh. Kayak jadi spotlight gitu loh, jadi pusat perhatian. Terus di sini kita punya shopping. Kalau misalnya kamu punya pikiran untuk bikin online shop ya, atau mendapatkan pendapatan atau mendapatkan pekerjaan, dapetin uang dari internet, dari online shop gitu ya, ini ada tanda yang baik untuk mulai karena ada opportunity yang datang dari sana. Atau enggak, misalnya kamu nggak kepikiran untuk bikin online shop sendiri, artinya mungkin di bulan Juni ini kamu akan dapat kesempatan yang baik yang datang dari
yang datang dari internet gitu. Jadi getol-getol lagi ya kalau nyari kerjaan mungkin di sana banyak di internet sih. Lalu di sini ada passion, kamu diminta untuk coba lebih lebih leluasa, lebih ekspresif lah, lebih membiarkan perasaan kamu dan jiwa kamu tuh ikutin apa yang kamu mau. Karena kayaknya terlalu banyak nahan ya. Kamu tuh takut buat kesalahan atau apa kan? Terus ini pertanyaan reflektifnya buat para Leo, kita dapat landscape atau places. Apakah kamu nyaman dengan lingkungan kamu sekarang? Apakah kamu ingin mengeksplor tempat baru atau pengalaman baru? Atau perspektif baru? Apakah kamu pengen lari atau kabur dari kondisi sekarang? Nah itu tuh, kayaknya banyak yang ngerasa seperti itu ya. Terus yang terakhir, sebelum kita akhiri ya, ini pesan dari universe. Aku mau ngambil 5 buat kamu. 1, kok 5 sih? 3, tapi kamu dapat 4, nggak apa-apa. Pertama ada trust the process, percaya sama prosesnya ya. Tidak usah terburu-buru. Lalu yang selanjutnya adalah the world has kissed my soul with its pain, asking for its returns in song. Ini semacam kayak mungkin doa kamu juga sih. Kamu ngerasa kayak semesta udah ngasih kamu rasa sakit, kenapa nggak dikasih yang baik-baiknya gitu loh. Kayak kamu mengharapkan adanya rewards ya. Lalu yang selanjutnya adalah collect beautiful moments, diminta untuk tetap bangun momen-momen happy-nya ya. Walaupun cilik-cilik, kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah make it happen. Wujudkanlah Leo. Gitu deh dari aku. I know you like this video. Aku tahu kamu suka video ini. Jadi jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya. Bantu aku untuk ngembangin channelnya biar lebih semangat bikin konten macam-macam lagi, topik macam-macam lagi. Jadi kalau kalian misalnya punya ide yang pengen aku bacain di video berikutnya, bisa langsung DM Instagram atau komen juga di bawah. Terus jangan lupa ikutan giveaway-nya, gampang banget, tinggal follow Instagram, follow TikTok, subscribe YouTube, di screenshot, lalu dikirim buktinya di DM. Akan aku tutup di akhir Mei atau awal Juni ya, dan akan diumumin pemenangnya, diundi di awal Juni juga. Jadi langsung cek aja Instagram, nanti akan aku bikin pengumumannya. Dan yang mau konsultasi pribadi bisa langsung DM juga ke Instagram, oke? Dan hati-hati sama fake account ya, karena aku banyak dapat laporan belakangan ada aja fake account. Jadi lihat aja yang ke link di sini, itu udah pasti yang paling bener, oke? I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos, Leo. Bye. Stay safe. Love you.